datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baca selanjutnya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Wow, haleluya, haleluya. Loh, Tuhan silakan. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga. Bentar dulu, Tok. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan telah melihat Dia. Nunjukin dirinya nih. Kamu sudah melihat Bapa itu, ini nih Bapa. Kata Tuhan Yesus. Wow, haleluya, haleluya. Jadi gini ya, Bang. Seperti itu, makanya baca selanjutnya, jangan dipotong-potong. Jadi Bang April, please ya Bang. Abang ingat kasus Ahok, Bang? Ingat ya. Teman-teman di sini semua seluruh Indonesia ingat ya. Bagaimana kasus Ahok ya. Pada saat Ahok yang seorang Kristen mencoba mengartikan dan mengutip ayat dari Quran ya, dan salah mengartikan ayat itu. Di demo ya Bang, berjilid-jilid ya, dilaporkan penistaan agama dan dipenjara ya Bang. Jadi Abang tahu Bang, Abang tadi Bang menghilangkan ya Bang, menghilangkan huruf kata-kata dalam ayat itu Bang, sehingga berpotensi merubah makna. Itu masuk pasal penistaan agama sih Bang. Di mana? Abang tadi bilang Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran." Betul? Tapi aku bilang terakhirnya ibaratnya kayak gini lah kira-kira. Aku bilang kan gitu tadi. Bentar Bang, ya. Ini kita lihat ya Bang ya. Bang, kami nggak akan melaporkan Abang. Kami tetap mengasihi Abang. Cuman biar Abang lebih mawas diri ke depannya. Nggak usah takut Bang. Kami Kristen sangat menyayangi Abang. Aku sudah menjaga kata-kataku. Kecuali aku bilang ini dia Bang ya. Bang, ini ya. Saya bukakan ayatnya ya Bang ya. Oke Bang. Ini ya Bang. Abang perhatikan ya Bang ya. Abangku. Kata Yesus kepadanya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Jadi bukan jalan kebenaran Bang. Ya, Abang tadi menghilangkan kata "dan" itu Bang. Dan itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang seperti Abang. Ya, coba Bang, seandainya jika ada orang yang beragama lain melakukan hal itu terhadap kitab suci Bang, dan memframing ayat itu untuk kepentingan pribadinya Bang, maka apa yang terjadi kita tahu. Nah, hanya kami Kristen memang tidak seperti itu Bang. Jadi teman-teman saya yang di bawah ya, ini ayat firman Tuhannya ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan," jadi ada kata "dan" di sini teman-teman, kebenaran. Jadi bukan jalan kebenaran. Ya, akulah jalan. Jadi Tuhan Yesus itulah jalan itu sendiri. Tuhan Yesus itu jugalah kebenaran itu. Dan Tuhan Yesus itulah dan hidup. Dan Tuhan Yesus itulah juga hidup itu. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksud kata Bapa di sini dijelaskan di ayat selanjutnya yang dijelaskan oleh kami karena tadi. Siapakah Bapa itu? Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Karena barang siapa melihat Tuhan Yesus, dia telah melihat Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi seperti itu dia Bang. Ya. Bang April ya. Oke, terima kasih Bang April ya. Sukses selalu saudaraku. Kami akan tetap mengasihimu Bang. Dan kami akan tetap sayang kepadamu. Ya, hanya teman-teman saran saya. Iya. Ya. Saran saya, ya mari kita lebih berhikmat. Mari kita menjadi orang yang lebih bijak pada saat kita mengaku orang yang beragama. Supaya lewat tindakan kita dan sikap kita, ya kita menjadi saksi yang mempermuliakan agama kita, bukan mempermalukan agama kita. Itu saja. Terima kasih, lanjut di pernikahan. Iya, jadi dalam bahasa aslinya itu Tuhan berfirman ya, legei autoho Yesus ego eimi he hodos kai he aletheia kai he joe. Jadi dia adalah sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Nah,
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat selanjutnya kan Tuhan mempertegas lagi, menjelaskan siapa Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, siapa yang dilihat para rasul? Tuhan Yesus. Terus menyatakan, kamu sudah melihat Bapa ini, kata Tuhan Yesus ya. Makanya Filipus bingung lagi tuh. Di ayat 8 Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sampai Tuhan kecewa sama Filipus. Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, bagaimana mungkin kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jelas sekali, saudaraku ya. Oke, terima kasih Bang April. Tuhan Yesus memberkatimu. Jadi iman kita harus sesuai dengan credo pengakuan Israel ya, iman pengakuan Israel, yaitu bahwa Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Ditegaskan lagi di Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa itu namanya Yesus Kristus. Selamat malam Bang Salim. Selamat malam. Apakah Abang bersedia membuka kamera? Silakan. Belum bisa, Mbak. Tapi di situ Abang sudah bisa. Bisa Abang? Belum. Coba. Ya silakan Bang, langsung cepat aja Bang ya. Kenapa dia? Ya, Halo Kak Hana? kayaknya lagi kerja. Lagi kerja? Hana, Iya lagi ada kerja. kayaknya dia. Iya. Buat kue Natal. Selamat malam Nare. Wah. Keren namanya. Nare, selamat malam. Ada suaranya kita turunkan. Selamat malam Mas Jun. Malam. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Ini kenapa nih? Apanya tujuan hidupmu? Coba tunjukkan mukanya Bang. Apanya tujuan hidupmu? Kasihannya dirimu itu. Orang sudah bentar lagi mau di Tuhan sudah mau datang, kamu masih kayak gitu. Aduh Tuhan. Masuk angin. Jadi dari situ kita tahu tontonannya apa ya. Kita udah tahu itu tontonannya apa. Aduh kasihannya. Selamat malam Bang Sobat. Tontonannya dan di pikirannya kita sudah tahu itu apa. Selamat malam Sobat. Badiru sarana dong. Bahasa nomor peda. Hah?
Selamat malam Panji. Iya, selamat malam. Bang Livi, udah bertobat belum? Silakan buka. Sebelum itu buka kamera dulu Bang. Iya, mau nanya Bang Livi ini udah bertobat belum? Iya, buka kamera dulu Bang. Iya, udah bertobat belum Bang Livi? Iya, buka dulu kameranya Bang. Puji Tuhan, bertobat dalam Tuhan Yesus. Puji Allah Bapa, Allah Putra. Dia Unitarian gitu. Dia Unitarian. Amin. Si Panji ini Unitarian. Ya. Unitarian. Bila Bapa, Ya. Putra Jadi dan dia- Roh Kudus. Dia berkata bahwa Buka kameramu dulu. manusia yang diangkat jadi Tuhan. Sudah sama seperti RT sebelah. Boh. Iya, sama dengan RT 6. Sejak kapan manusia diangkat jadi Tuhan? Naik dulu, buka kamera dulu. Ya. Buka kamera dulu saudaraku. Kenapa kamu malu? Ya nggak malu. Lalu? Buka kamera. Iya. Agamamu apa? Saya tidak punya agama. Saya pengikut Yesus Kristus. Oh, pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dia satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa itu enggak? Bapa dan Yesus itu beda. Berarti kamu bukan pengikut Tuhan Yesus. Terus Bapa gimana dong? Kamu nggak pengikut Bapa? Sejak Kan kalau gini gimana sih? Kalau pengikut Tuhan Yesus Kristus itu ya satu-satunya yang kamu agungkan, kamu muliakan dia gitu. Nggak ada lagi yang lain. Nah kalau Tuhan Yesus itu bukan Bapa, berarti kamu pengikut apa namanya itu? yang kami agungkan yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang kamu agungkan? Ya, Loh, berarti di atas Tuhan Yesus masih ada lagi yang lebih tinggi. ada Bapa. Berarti Tuhan itu bukan satu-satunya Tuhan. Berarti Yesus Kristus itu Tuhan nggak? Yesus adalah Tuhan, tetapi bukan. Yesus adalah Tuhan. Terus ada lagi yang lebih tinggi di atas Tuhan Yesus. Berarti Iya, yaitu Allah Bapa. berarti Tuhanmu ada berapa, Bang? Ada satu. Kok satu? Gimana sih? Iya. Kamu bisa berhitung nggak? Bapa harus Coba. Pelan-pelan ya, pelan-pelan gini. Ya. Ini pelan-pelan, Pak. Tapi Yesus nggak itu bisa, Tuhan. dia nggak buka kamera. Kita ganti aja. Ganti aja boleh. Iya, karena dia sudah sering di room kita juga itu. Sudah sering juga diskusi dengan kita. Memang orangnya, Iya. sudah memang bermental-mental berdusta. Sekarang dia sudah tidak ngaku lagi dia Kristen kan. Dia berkata dia tidak punya agama. itu berbeda ya. Diturunkan aja. Ya. Firman telah menjadi manusia, itulah firmannya Bapa. Jadi Ya. inilah yang disebut teman-teman. Di mana tertulis Ingat ya. dalam Alkitab? Bentar dulu. Iya, maksudnya ini yang disebut penyesat. Di mana tertulis dalam Alkitab? Bentar. Iya, sebentar dulu itu. Di mana tertulis dalam Alkitab bahwa firman-Nya Bapa yang menjadi daging? Iya. Ya, ingat. Di mana tertulis firman-Nya Bapa yang menjadi manusia? Di dalam Yohanes 1 firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Firmannya siapa? Firmannya Bapa. Di mana tertulis dia firman-Nya Bapa? Di mana? Di Yohanes 1 sampai 14. Yohanes 1 baca. Ya, ayat berapa, Yohanes Bambang? 1. Firman itu telah Ayat berapa, menjadi Dik? manusia dan diam di antara kamu. Itu Iya, di mana di situ ditulis firman-Nya Bapa? di Dik? dalam Yohanes 1 dibaca. Iya, di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia, tapi tidak ada di situ firman-Nya Bapa. Jangan kau tambah-tambah Iya, juga. firmannya siapa? Yaitu firmannya Kamu Allah Bapa. kamu udah sama dengan si John Beleng-Beleng. Terus tadi siapa lagi? Yang nambah-nambah ayat Alkitab. Tidak. Di April. Kalian ini oneness Ah. oneness yang sesat. Sesat. Ya, oneness itu sesat. Di mana di dalam Alkitab yang memanggil Tuhan Yesus itu sesat? Yang memanggil Tuhan Yesus itu Bapa sesat. Adalah Bapa. Tidak ada di dalam Alkitab mengatakan Yesus adalah Bapa. Tetapi dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Bukan dia adalah Bapa. Ya.
Nah, jadi Bang, Oke. aku dan Bapak satu, ya kan Bang? Sebentar. Jadi ketika bentar. Ketika Rasul Paulus menuliskan di 2 Tesalonika 2 ayat 16 bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa, berarti itu Rasul Paulus juga sesat. Tuhan Allah dan Bapa dari mana? Coba dibaca. Baca 2 bahasa Tesalonika Inggrisnya. 2, iya, Baca bahasa Inggris bahasa Inggrisnya. Ya. Langsung original teks aja bahasa Yunani. Ya, silakan Anda. Sambil menunggu ya. Kalau jiwa-jiwa seperti ini sebenarnya saya kasihan. Dia gini dia itu. Kita harus bedakan antara kalau orang yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan, artinya dia tersesat. Tapi kalau orang yang tahu firman Tuhan tetapi menyangkalnya, itu namanya penyesat. Tidak tersesat, tidak penyesat. Ya. Nah, jadi kalau si Panji ini kan sudah sering diskusi dengan kita. Jadi firman Tuhan pun memang sudah ditolaknya. Yohanes 8 ayat 24. Tuhan Yesus jelas berkata, ya, kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya. Oke, jadi 2 Korintus 1 ayat 3 Rasul Paulus menuliskan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi Rasul Paulus ini sesat. Dia menuliskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Bapa Tuhan kita. Kalimatnya itu bukan. Jadi sesat Rasul Paulus. Dengar dulu, kalimat yang benar itu terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, ya, terpujilah. 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Lalu Rasul Paulus kamu bilang sesat karena dia memanggil Tuhan Yesus adalah Allah Bapa. Oh, haleluya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang ini nggak paham firman Tuhan ya. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, kalian bisa baca teman-teman ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dalam bahasa aslinya prostonteon. Pros itu sebenarnya nggak bisa diterjemahkan bersama-sama, tapi tentang. Pros itu tentang. Nah makanya prostonteon ya, kai hologos prostonteon artinya bahwa ya serta hologos Sang Firman itu tertuju kepada Allah, menjelaskan tentang Allah. Jadi Allah itu adalah Sang Firman. Kenapa Tuhan itu adalah Sang Firman, pemilik firman yang berfirman? Karena dijelaskan lagi di Yohanes 1 ayat 3, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 9, dialah terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 10, dialah yang menjadikan dunia. Yohanes 1 ayat 11, dia datang kepada milik kepunyanya. Nah, siapa yang menciptakan segala sesuatu di perjanjian lama? Kan Tuhan Allah itu sendiri. Terang yang sesungguhnya siapa? 1 Timotius 6 ayat 16. Terang yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Nah, Israel adalah milik kepunyaan siapa? Di perjanjian lama Israel itu milik kepunyaannya Tuhan Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Allah itu sendiri sang pencipta segala sesuatu itu yang datang ke dunia, bukan utusan. Jadi gini, kamu menuduh orang sesat, tapi kamu nggak berkaca siapa dirimu. Tidak ada tertulis dalam Alkitab Allah Putra, Allah Bapa, Allah Anak, nggak ada. Tapi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu yang tertulis. Makanya kamu jangan tambah-tambah ayat Alkitab, saudaraku. Nggak ada tertulis dalam Alkitab satu ayat pun Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak, nggak ada. Tapi Alkitab menuliskan di Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berfirman, pergi beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari situ dalam satu nama. Nah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus siapa namanya? Karena itu kan bukan nama, namanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi gitu maksudnya, kamu sendiri jangan nambah-nambah. Jangan tambah-tambah ayat Alkitab, nggak ada tersusun Alkitab. Allah Putra, Allah Bapa, Allah Anak. Ya, Allah Bapa memang ada, tapi Allah Putra, Allah Anak nggak ada.
tapi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu ada satu ayat di Matius 28:19. Nah, itu satu nama dalam Tuhan Yesus maksudnya. Bukan jadi ada banyak-banyak Tuhan di situ. Ya, selamat malam Kak Hana. Kak Hana, selamat malam. Soalnya tadi beliau ngajuin permintaan naik lagi. Bahkan Rasul Paulus kalian bilang juga sesat kali ya. Rasul Paulus kan menuliskan, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Lalu kamu tuduh lagi Rasul Paulus sesat karena dia mengatakan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Bapa. Saksi Yehova itu Kak, itu sama ya. Saksi Yehova itu nggak percaya Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri ya, Allah yang Esa. Selamat malam Om Bing. Selamat malam. Ya, silakan buka kamera Bang. Mohon maaf Bang, kita ganti dulu ya. Jaringannya putus-putus Bang. Selamat malam King Fas. Oke, selamat malam. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Ya, Ya silakan Bang. Jaringanku bagus nggak itu Liping? ya Bagus, saya Pak. mau Jelas, bertanya. jelas. Ya silakan King. Ya, apa bedanya Tuhan dan manusia? Kalau Tuhan kan kekal, artinya dia tidak bisa mati. Kalau manusia bisa mati. Nah, pertanyaan saya belum bertanya ya. Iblis itu tidak bisa mati juga Bang. Apakah iblis itu Tuhan? Narasimu Iblis sudah bisa kalah, mati. bro. Ah, iya. Iya. Jadi narasimu dari mana pula? Itu mungkin standar yang ada di agamamu. Beda dengan Ya, standar jadi yang ada di agama misalnya kami itu Kristen. di agama saya, Bang Ipin jangan sok tahu dalam agama saya. Ya makanya tidak berlaku ke agama kami Kristen. Paham? Saya belum bertanya. Ya, kamu bilang, apa beda Tuhan dengan manusia? Ya, Kamu bilang, Tuhan Beda itu dulu. kekal, manusia mati. Kan itu kamu bilang. Ya kan? Coba Itu di dalam agama agamamu. Oh, Agama beda. abang. Di agama kami Kristen, ya, Tuhan itu pencipta, manusia itu ciptaan. oke. Nah, itu bedanya. Jadi, Manusia kita. jangan kau sama-samakan standar di agamamu, jangan kau pakai ke agama orang lain, nggak berlaku. Saya nggak pakai itu buat agama abang. Saya bertanya. Apa pertanyaannya? Oke, jika itu salah, kita kesampingkan dulu. Oh, enak aja ya. Iya, Habis kan? berbuat salah kabur, kita kesampingkan gitu ya. Bukan kabur, daripada kita berdebat nggak jelas. Saya belum bertanya sedikit pun belum. Oke, silakan. Pertanyaannya apa, Bang? Ya. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus Anda itu kan disalib mati itu kan? Ya, kemudian kan Ya. dibangkitkan. Seperti itu. Kalau tidak salah, mohon maaf ini kalau salah. Kan dibangkitkan. Pertanyaan saya, Pertanyaannya. siapa yang membangkitkan Yesus itu? Oke. Tuhan Ya. atau siapa? Iya. Saya hanya Jadi, iya. Jadi dengarkan ya, Bang ya. Oh. Tuhan Yesus itu, ya, yang mati di atas kayu salib itu teman-teman adalah Tuhan. Ya.
yang mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan, bukan manusia. Yang menebus kita, yang terpaku tangan dan kakinya di atas kayu salib itu adalah Tuhan, bukan manusia. Karena itulah firman Tuhan kita sesuai dalam yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Saya bacakan ya, teman-teman, nih, supaya dipahami ya. Jadi saudara-saudaraku Kristen juga, pertanyaan abang ini bagus, Bang. Ya, luar biasa. Nih, 1 Korintus 11 ayat 26 ya, teman-teman. Jadi jangan pernah salah memaknai ya, saudara-saudaraku. Ya, jangan pernah ada seorang Kristen yang berkata yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaannya atau manusia. Jangan. Karena itu menjadi dosa bagi kita. Nih, Bang. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi yang mati itu, saudaraku, adalah Tuhan, bukan manusia. Tetapi apa yang mati? Yang mati itu apanya, saudaraku? Ayat 27-nya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi yang mati itu, saudaraku, adalah tubuh Tuhan itu. Ya. Rohnya Tuhan kita itu tidak pernah mati. Ya. Rohnya tetap omnipresent dan melingkupi semesta dan bertahta di atas kerajaan surga. Makanya pada saat tubuhnya mati, apakah terjadi kekosongan kekuasaan seperti yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang beragama lain, yang bukan Kristen? Jadi kalau Tuhan mati, siapa yang memerintah semesta ini? Kan sering pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, tubuh Tuhan itu yang mati, tetapi rohnya tidak pernah mati. Ya, saudara-saudaraku, jadi yang membangkitkan tubuh itu adalah rohnya sendiri. Ya. Jadi rohnya sendirilah yang membangkitkan tubuh itu, Bang. Ya. Dia sendiri yang membangkitkan dirinya. Ya, Bang ya? Seperti itu dia, Bang. Oke, ini saya jelaskan gini, Bang King. Sebentar. Ini saya jelaskan sesuai dengan iman kami Kristen dan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan Al-Qur'anmu dan agamamu. Ya. Oke. Gitu dia, Bro. Lanjut. Saya nggak nyamain Al-Quran dengan kitab Anda. Ya. Mantap, keren. Ya, jadi Tuhan Yesus itu dalam original teksnya, bukan dibangkitkan. Ya, supaya kamu tahu, kita membagi tahu nih, dalam original teks Tuhan Yesus itu bukan dibangkitkan, tapi dia bangkit sendiri. Dalam bahasa Yunaninya dia bangkit sendiri, bukan dibangkitkan, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Coba tunjukkan ayatnya di mana dia di situ ada jangan ke original text, maksud saya begini, kan di situ ada ayat sendiri. Iya, Yohanes 10 ayat 18, Tuhan Yesus berfirman, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi maksud saya, Yesus itu diciptakan, berarti dia bukan sang pencipta. Di mana ayatnya Yesus diciptakan, Mbak? Di mana ayatnya? Ya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya Tuhan Yesus kami diciptakan? Jangan kau sembarangan ngomong. Lagi kau dihargai, hargai orang lain. Di mana ayatnya? Penipu. Saya belum selesai menjawab. Ini Bang Lipin ngomong terus. Penipu. Di mana ayatnya? Tuhan Yesus diciptakan. Kasih ayatnya. Kalau ada, saya transfer 10 juta. Hati-hati kau ngomong. Nanti kalau Tuhanmu, bro, kalau Tuhanmu nanti dibilang orang diciptakan, kau nemu. Kau demo berjilid-jilid. Giliran Tuhan orang lain kau sembarangan ngomong. Kan kurang asal. Ya, di mana saudaraku? Masa kamu yang ketiga naik ke sini tukang fitnah? Ya, di mana ayatnya? Di mana tadi ayatnya? si John Beleng tukang fitnah. Ya. Siapa lagi tadi? Ya, lupa saya namanya. Terus kamu lagi mau tukang fitnah lagi? Ya. Ya udah, kalau kamu bukan John Beleng tukang fitnah, lalu di mana ayatnya bahwa Tuhan Yesus diciptakan?
Kita berikan ruang. Saya jelaskan dulu. Kasih tunjuk ayat. Saya akan kasih. Nah, Kasih tunjuk ayat dulu. tunjukkan dulu ayatnya. Enggak, tunjukkan dulu ayatnya. Enggak usah kau jelasin. Tunjukkan ayatnya langsung. Tunjukkan ayatnya langsung. Saya kurang paham ya bacaan ayatnya ya. Cuman yang gini. Memang kurang ajar nih. Bah, Saya kurang paham. Tapi kau sok paham. Saya tidak paham. sabar itu lagi, sabar. Siapa yang membangkitkan Yesus tadi siapa? Masa dia bangkit sendiri? Tunjukkan Kamu dulu tadi saudaraku bilang, ayatnya di mana Tuhan Yesus diciptakan. Jangan ke sana. Mana ayatnya? Saya mau koreksi. Loh, jangan ke sana. Mana ayatnya? Mbak Mikana tadi bilang. Kamu Mana sudah ayatnya? membuat Bang pernyataan. Miping bilang. Ya. Mbak Mikana Mana bilang, ayatnya? dia bangkit sendiri. Yesus tadi Woi, bangkit sendiri. mana ayatnya? Agamamu apa sih, Pas? Apa agamamu, Dek? Enggak, nanti dulu. Mbak. Enggak, Mikana agamamu tadi apa? bilang- Jangan malu. Bang Liping Jangan seperti malu. itu. Kita bergantian. Enggak, agamamu apa? Kalau Tapi kau Mikana dulu, baru agamamu Bang apa? Liping. Supaya teman-teman tahu di bawah ya, agama si Pas ini apa? Ya, agamamu apa? Itu ada surat Maryam. Coba baca. Agamamu apa? Saya tanya. Yang saya jelaskan tadi, kan ada minta. Saya tanya, Bukan ayat. agamamu apa? Apa agamamu? Malu kau sama agamamu? Enggak, Bang Karena kau menipu. Saya ini belum bicara, ada itu Kan? merosot. Seperti ini teman-teman ya. Ya, dia mengaku orang beragama, Saya belum tetapi dia klarifikasi. menjadi seorang penipu. Bang Liping nyerocos terus. Mbak Mikana mau Oh, jadi- beri kesempatan. Artinya gini, Bang. 5 menit Ya, Bang Liping. artinya Bang, Kalau menurut abang saya, mengimani, Bang. jangan berat sebelah. Abang Bang Mikana mengimani, berat di sini. jangan turun ya, jangan kabur. Karena Artinya bilang kau tadi, mengimani Yesus itu surah bangkit Maryam. sendiri. Bentar. Artinya kau mengimani surah Maryam ya, betul ya? Kamu tadi katakan surah Maryam. Berarti ya, kamu adalah seorang Islam, betul? Ya. Jadi dia mengimani surat Maryam yang tertulis dalam Quran, teman-teman. Berarti dengan sendirinya dia mengaku dia Islam, tapi dia mungkin malu mengakui agamanya. Dan dia melakukan satu fitnah. Ya, satu fitnah terhadap Tuhan Yesus kami Kristen dengan berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Saya minta ayatnya di mana? Bahwa Tuhan Yesus itu kau bilang ciptaan, di mana tertulis? Ya. Dia Di mana diciptakan. tertulis Yang Tuhan mana? Yesus diciptakan? Kalau ada ayatnya kau bisa tunjukkan, saya komitmen mentransfer 10 juta. Ya. Oke. Tapi kalau tidak Ya, bukan ada, kasih hadiah lagi. ya, kalau tidak ada, ya, kalau kau memang laki-laki yang gentleman, kau harus mengaku minta maaf, ya, dan mengakui bahwa kau sedang menipu. Silakan buka mic-mu. Buka mic-mu, Dek. Buka mic-mu, Dek. Buka mic-mu, Dek. Oh, alah memang. Buka mic-nya, Oh, mic. di sana yang matiin. Oke. Boh, Ya. Ya. Mana ayatnya? Dari mana Yesus itu Di mana ayatnya yang saya tanya? Ayatnya di mana? Dulu nanti saya ceritakan. Mau kabur ya? Kabur ya? aduh. Tidak ada yang kamu. Oke, di mana ayatnya? Kasih tunjuk ayatnya. Kamu sudah bertanya satu, sudah kami jawab. Di mana ayatnya? Tuhan Yesus diciptakan. Silakan. Mulai bingung, ya, mulai tidak diduk karena sudah terbongkar penipuannya ya, teman-teman. Asik. Saya tidak menipu. Saya Oke. jangan menuduh orang. Tunjukkan ayatnya. Anda ngomong Ya. terus dari tadi. Tunjukkan ayatnya, Bang. Saya mau ngomong apa Silakan, Bang. tadi? Kalau saya bicara, Anda bicara. Kita kan Silakan. Di mana ayatnya, Bang? Ayatnya, Bang. Iya. Kasih tunjuk ayat, Bang. Di mana ayatnya? Coba Tuhan baca Yesus surat diciptakan. Maryam deh. Ayat surat Maryam coba. Tidak ada surat Maryam di dalam Alkitab kami. Baca. Dalam Alkitab nggak ada surat Maryam. Dalam Alkitab, Oh, alah. ih ampun deh. Tadi bilang Di saya surat tidak nggak ada menyamakan. Alkitab surat Maryam. Enggak. Ini ada Teman-teman wahyu. masih ingat nggak teman-teman? Tadi dia bilang saya tidak menyamakan Islam dengan Kristen. Dia ngomong tadi kan? Ngomong nggak tadi dia? Saya tidak menyamakan antara Islam dengan Kristen. Sekarang dia bilang surat Maryam. Tidak ada surat Maryam dalam Alkitab kami Kristen. Itu hanya ada dalam Al-Quran.
Ya, yang saya tanya jelas, kamu berkata Tuhan Yesus diciptakan, di mana ayatnya? Di dalam Quranmu tidak ada tertulis Tuhan Iya, Yesus. dalam Alkitab di mana? Ya, di dalam kitabmu Quran tidak ada tertulis Tuhan Yesus. Ya, tidak ada. Tuhan Kristus nggak ada. Yesus Kristus kan nggak ada dalam Quranmu. Kan memang orang-orang yang seperti ini Yang kita tanya yang dalam mempermalukan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman saya Muslim paham dan bijak, orang-orang seperti King Fahd inilah yang menistakan agama Islam itu sendiri. Karena di hadapan publik 2.300 orang, dia mempermalukan dirinya. Ya, dan membuat satu penipuan. Abang yang mempermalukan saya. Nyerocok Ya. dari tadi nggak berhenti itu abang itu. Di mana tertulis? Anda saya Kalau kamu tidak menipu. Potong. Iya, makanya di mana? Yuk, silakan, saya tunggu. Jangan ngomong kalau tidak ada ayat. Ya, kami akan diam. Saya akan diam. Anda cari ayat mana? Ayat. Saya tanya. Ayat Injil Ayat. atau Al-Quran? Ih, Alkitab lah Bambang. Memang goblok. Iya. Kan Yesus Kristus nggak ada tertulis dalam Quranmu. Ngapain kau ke Quran? Lagi pula Tunjukkan di di sini Alkitab bertanya Anda tentang bahwa Alkitab. Yesus Di mana itu tertulis Tuhan. dalam Alkitab? Sekarang saya tantang Anda. Tunjukkan di mana bahwa Yesus itu Tuhan. Sekarang Makanya, Nah, oke, bukan, kamu. saya kasih tahu ya. di Alkitab bentar dulu, bahwa Yesus bentar. itu Tuhan. Kita akan tunjukkan nanti. Tapi kamu harus bertanggung jawab dengan ucapanmu yang membuat pernyataan bahwa Tuhan Yesus diciptakan. Nah, di dalam Alkitab di mana tertulis Oke, ayatnya? yang melahirkan Yesus itu siapa? Oh, Tuhan. Yang kita tanya di mana tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus diciptakan. Kalau enggak kamu gentleman kayak si John Beleng-Beleng, dia minta maaf. Iya, saya minta maaf, saya telah membuat fitnah. Di April Tadi dia juga, dia minta gentleman, ya maaf. udah dimaafkan. Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Nah, April juga tadi minta maaf. terus kamu juga masih mengeraskan hati, iya. Ya, Bukan mengeras hati. Kan saya tadi bilang. Ya udah tunjukkan Yesus saudaraku di itu mana di dalam Alkitab diciptakan. bahwa Tuhan Yesus Kristus itu diciptakan. nah, mana Dari mana ayatnya, ayatnya? Nih, kamu lagi bilang lagi nih, di mana ayatnya? Di mana tertulis seperti itu Kejadian 3. dalam Alkitab? Bang? Pesawat Kejadian tanpa tiga apa ya? awak disebut Kejadian drone. 3. Jadi Manusia lupa pakai Kejadian otak 3. disebut kadrun. Coba dibaca. Asik. Inilah si King Fahd ini, Tunjukkan dulu saudara di mana. ya. Lupa pakai otak dia. Ya. Bang Litung itu lupa pakai otaknya. Gimana Anda bicara bahwa Anda itu nggak ada dosa ngomong otak ke orang? Aduh, kacau. Iya, kamu ngomong tanpa fakta. Terus kenapa kamu mengatakan Tuhan Yesus Kristus diciptakan? Di mana ayatnya? Anda kan memakai Injil Anda. Saya memakai Al-Quran. Anda bilang Maryam itu saya menistakan agama saya. Gimana? Tuhan. Ya ampun. Kok ada lah manusia kayak gitu? Bang, waktu dulu pembagian otak, abang absen ya? Ya bang, waktu dulu pembagian otak, abang absen ya? Yohanes Makanya jadi 3, gini. 16. Yohanes Oke, 3 saya baca 16. ya. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana situ Tuhan Yesus diciptakan? Baca lagi Bang. Menipu lagi. Enggak, baca Manipulasi, pelan-pelan. Jangan cepat-cepat. Pelan-pelan Anda baca kalimatnya. Oke, dengar ya. Sampai Oke, iya. ini saya baca puisi saya ini, Bang. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Nah, sehingga itu dia mengaruniakan, diam dulu Bambang, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Anaknya yang tunggal. Enggak, yang saya tanya, di mana dituliskan Yesus diciptakan, Bambang? Ya itu. Anaknya yang Loh. tunggal berarti dia diciptakan. Dari mana dia nggak diciptakan? Anaknya yang tunggal. Memang kopla. Mana di situ diciptakan?
Anaknya yang tunggal. Makanya gini ya teman-teman ya. Teman-teman saya yang muslim, nggak ada yang bisa menyelamatkan si King Faas ini, woy, agar dia tidak mempermalukan dirinya dan agamanya. Anak mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pahami? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa itu nggak diciptakan? Gimana? Di mana di situ diciptakan? Apa itu nggak diciptakan? Halo, Tuhan. Masa nggak ngerti arti mengaruniakan dan menciptakan? Bang, gini Anak dia bang. yang tunggal. Berarti anak itu apa? Iya, Bang. Yang Nah, menciptakan nah. anak. Tuhan Yesus yang baik. Pahami dulu bang itu. Anaknya yang tunggal artinya apa? Berarti dia diciptakan. Menciptakan seorang anak. Siapa dia? Yesus Kristus. Tujuannya apa? Kata kalian juru selamat. Benar, juru selamat. Menyelamatkan kaum Bani Israel. Bang, kayaknya abang sangat Dari memahami domba-domba Alkitab kami. Dengar dulu ya. Kayaknya abang kan sangat memahami Tidak Alkitab kami. Alkitab Anda. Anda yang Oke, selalu kau menjelaskan Alkitab kami. Baru diam dulu deh. Gantian ngomong deh. kan sudah Gantian ngomong deh. anaknya yang tunggal. Gimana? Dek, gantian ngomong deh, gantian. Ya. Semua anak itu karena Tuhan. Nah, Nanti, gimana itu? kau berani nggak? Kau berani nggak? Gimana Kutanya satu tentang kitab. Berani nggak? Kau mampu jawab atau tidak? Silakan bang. Silakan. Oke. Saya bukan Iya. ahli agama tapi saya akan semampu saya Mulai sama seperti yang ada omongan tadi, anak Iya. yang tunggal kok bisa nggak diciptakan, gimana Oke. cerita? Nggak ada di situ dikatakan diciptakan. Eh, Jadi kamu jangan menambah-nambah ayat. Oke. Nih, Yesus tiba-tiba datang saya tunjukkan ayat Quranmu, ya. mengaruniakan Allah. Itu kan Anda sendiri yang baca tadi ya. Enggak, bukan Allah. Itu dibaca dalam bahasa Indonesia Allah, bukan Allah. Itu enggak sebenarnya Mbak Mika, tidak ada arti Allah itu yang Anda sebutkan Yesus dalam kitab Taurat Bani Israel itu enggak ada. Yahweh yang Anda bilang tadi itu bukan artinya bukan Yesus, tapi Tuhan sama seperti orang. Dah, sebentar. Nih, ya, persiapkan dirimu teman-teman ya. Nih, izinlah itu aku ya. Ini sudah keterlaluan. Nah ini, kayaknya memang harus diberi. Nih, ya, Al-Ma'arij 40. Ya, silakan kamu baca. Yuk. Bacakan saja Bang Mika, ini soalnya ini. Oh, Ya. nggak bisa ya? Kamu nggak bisa bahasa Artikan Arab? saja. Enggak, artikan aja. Oke, nih. Anda mengartikan Ya. kitab Anda, saya juga akan mengartikan. Enggak, Aku kamar mandi saya dulu tidak ya, Tok. mau. Saya bertanya, saya tidak mau mengartikan kitab agama lain karena saya bukan orang bodoh. Ya, Silakan. saya hanya bertanya, silakan kamu jelaskan. Ya, Al-Ma'arij 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan, ya, yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Al-Ma'arij 40, ya. Di sini aku ini siapa? Ya, Tuhan itu siapa? Ya, silakan. Dan kami, silakan. Jangan di agama orang kau paling paham, di agamamu sendiri kau gagal paham. Kita saksikan teman-teman. Lanjut. Silakan dek, jelaskan dek. Saya ini sebenarnya agak heran dengan Bang Lik ini. Iya, silakan, Jika jelaskan dia aja. tidak Jelaskan aja. mampu menjawab apa yang menjadi soal, dia Iya, akan melempar. jelaskan dulu dek. Iya, jelaskan dek, jelaskan. Anda sudah mencoba untuk mencari bahan lain, tapi Anda tidak mampu menjelaskan anaknya yang tunggal itu apa loh? Artinya kau tidak mau, Anak bro, yang saya anak itu tanya. manusia Bang King. Anak itu manusia. Kamu, Manusia teman-teman itu lihat kita. ya. Dia coba kabur kan teman-teman, ya kan? Saksikan kan? Tadi dia bilang saya mampu menjawab, ya. Saya buka kitab Qurannya Al-Ma'arij 40. Silakan jelaskan kitabnya. Yang di situ aku di situ siapa? Tuhan di situ siapa? Dan kami di situ siapa? Mulai demam, ya kan? Mulai lagi mempermasalahkan Alkitab agama lain. Memang sang bocah labil. Silakan jelaskan dulu. Kau jelaskan itu, ya. Jangan, jadi makanya jangan Alkitab agama lain, Alkitab kami Kristen kau sembarangan jelaskan, kau sembarangan tafsirkan. Tapi kitabmu sendiri
kau tidak mampu artikan. Silakan jelaskan kitabmu. Al-Ma'arij 40 ini, ya. Al-Ma'arij ayat 40 ini, oke. Al-Ma'arij 40 ini silakan artikan, ya. Baca jangan setengah, Bang Liping. Di atasnya baca lagi. Jangan Saya dipotong. tidak baca. Siapa bilang potong? Saya tidak ada potong, makanya saya bilang. Atasnya Kamu, sebelumnya baca dulu. ini Al-Ma'arij 40, bro. Ya baca dulu di atasnya. Ini dia. Kamu, Ya. ini kalian ini hobi memute saya. Ini ayat 40, Bambang. Bro, kamu baca, makanya saya bilang kamu yang baca. Al-Ma'arij 40, Sebelum ayat silakan kamu 40 baca. ada ayat sebelumnya, coba dibaca. Ya, makanya kamu baca sendiri loh, Mak. Maka kok saya kau suruh membaca Qur'anmu? Saya hanya bertanya tentang Qur'anmu. Kau bisa jelaskan apa tidak? Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya. Ya, sungguh kami pasti mampu. Oke, silakan. Apa? Aku di sini siapa? Tuhan di sini siapa? Ayo, silakan, Pak. Silakan. Mulai dong, Pak. Abang ini memang kebiasaan. Silakan, silakan. Cari berbagai ayat yang dia ayat mereka sendiri pun tidak mampu menjawab. Anaknya yang Tuhan itu Saya artinya tanya, saya anak tanya yang tentang tentang manusia. Manusia itu diciptakan enggak? Saya bertanya. makanya teman-teman ya terbukti kan orang-orang seperti ini adalah orang-orang bodoh ya yang merasa lebih paham isi rumah orang lain daripada yang punya rumah ya memang masuk angin. Giliran Alkitab kami Kristen dia sembarangan mengartikan. Katanya anak berarti diciptakan. Artinya dia menafsirkan ayat Alkitab kami Kristen. Yohanes 3 ayat 16 dengan sembarangan. Tetapi ayat kitabnya sendiri Quran, dia tidak mampu artikan. Kan masuk angin. Itulah disebut orang bodoh. Makanya saya bilang, pesawat tanpa awak disebut drone. Manusia lupa pakai otak disebut kadron. Asik. Typing asik, laskar-laskar Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya yang naikin, kita yang naikin, silakan. Saya yang naikin. Giliran ditanya nggak bisa jawab. Enggak. Enggak. Tadi kan dengan gagahnya. Silakan. Saya akan menjawab. Oh, giliran ditanya. Abang Liping kebiasaan mengalihkan bertanya saat tidak mampu menjawab. Haleluya. Itu ketika Allah itu datang ke dunia menjadi flesh atau disebut anak manusia, itu bukan berarti ada ciptaan. Kenapa disebut anak Allah? Ya, anak karena Allah itu sendiri yang datang, gitu maksudnya, bukan diciptakan ya. Ya, selamat malam Bang Ruslan. Ya, selamat malam. Silakan Bang. Apa pertanyaannya? Ya. Tadi saya menyimak di bawah. Bang Liping bilang Tuhan itu kan mati, pernah mati. Jadi yang saya tanyakan di sini, pada saat Tuhan Yesus mati, Tuhan kan mati. Siapa yang mengendalikan dunia ini, Pak? Pada saat Yesus mati. Oke. Terima kasih Bang pertanyaannya. Jadi sebenarnya Abang tadi di bawah nyimak atau nyemak, Bang? Itu dua kata yang mirip tapi beda makna, Bang. Ya, Bang? Abang tadi kan bilang nyimak. Kalau Abang nyimak, harusnya Abang juga mendengarkan. Itulah pertanyaan yang sering. Pada saat Tuhan mati, siapa yang memerintah semesta ini? Itulah pertanyaan yang sering berasal dari orang yang bukan Kristen. Karena kebingungan. Yang mati itu, Bang, adalah tubuh Tuhan itu, Bang. Tubuhnya yang mati. Karena Tuhan kami punya tubuh, Bang.
Ya, Tuhan kami punya tubuh. Itulah dahsyatnya Tuhan kami. Ya. Tetapi rohnya, ya, roh Tuhan itu yang maha besar dan omnipresent dan maha kuasa tidak pernah mati, Bang. Jadi pada saat tubuhnya mati, ya, rohnya yang omnipresent tetap bertahta di atas kerajaan sorga dan melingkupi semesta. Jadi tidak ada terjadi kekosongan kekuasaan, Bang. Seperti itu dia, Bang. Ya. Jadi tubuhnya itu yang mati, tapi dia tubuhnya itu Tuhan tidak, dagingnya itu Tuhan tidak. Kan saya sudah jawab, Bang, tubuh Tuhan. Oh, tubuh Tuhan berarti Tuhan mati. Iya, tubuhnya mati, Bang. Rohnya tidak mati, Iya, Bang. Itulah jadi pertanyaan saya. Yang Ya, kan. mengendalikan siapa? Bang, Abang tahu nggak makna kata mati, Bang? Makna kata mati itu, Bang, terpisahnya antara tubuh dengan roh. Itu kata mati, Bang. Ya, Bang? Abang juga paham kenapa pada saat manusia itu mati, Bang? Jadi rohnya, Bang, tubuhnya kembali ke tanah, dan roh manusia itu kembali kepada yang punya, yaitu Tuhan. Ya, Bang? Tuhan Yesus itulah yang punya roh itu, Bang. Oke? Nah, pada saat dengar, Bang, biar Abang nanti paham, biar jangan gagal paham. Jadi, Bang, yang mati di atas kayu salib itu adalah tubuh Tuhan, sesuai dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dan 27, Bang. Ya, yang saya beritahukan firman Tuhan kami, Bang. Karena itulah standar tertinggi kebenaran bagi kami Kristen. Ya, Bang? Jadi kami tidak mendustakan orang lain dengan mendustakan ayat firman Tuhan kami. Enggak, tertulis jelas bahwa yang mati itu adalah tubuhnya. Kematian Tuhan. Yang mati itu Tuhan, yang mati itu adalah tubuh Tuhan. Rohnya, Bang, tidak mati, Bang. Rohnya tetap berkuasa, Bang, dan memerintah semesta. Jadi tidak ada kekosongan kekuasaan, Bang. Gitu dia, Bang, ya. Oh, berarti yang mati itu tubuhnya, dagingnya Ya, mati, Bang. tapi Tuhan, tapi dia Tuhan. Yang keluar itu rohnya. Begitu, Ya, itu juga rohnya. Tuhan. Iya, rohnya Berarti- itu, Bang. Ya, Bang, tunggu bang, benar ya. tunggu bang, saya analogikan ya, tunggu bang. Yang mati Tuhan, Bang. yang keluar Ya. juga Tuhan. Ada berapa Tuhan, bang? Bukan yang keluar, Bang. Ya, karena roh Tuhan itu, Bang, omnipresent. Beda dengan roh manusia, Bang. Ya, roh Tuhan, roh. Dengar, Bang, dengar deh ya. Kalau roh kita manusia, Bang, ya kan roh kita manusia tidak maha besar, Bang. Ya, beda dengan roh Tuhan. Roh Tuhan itu maha besar, Bang. Jadi dia ada, ya, melingkupi semesta. Arti kata maha besar, harusnya kan Abang sekolah sih ya. Arti kata maha besar, Bang, tidak ada yang lebih besar darinya. Itu arti maha besar, Bang. Ya, jadi roh Tuhan itu, Bang, dia melingkupi semesta. Karena dia lebih besar daripada semesta ini. Itulah roh Tuhan itu, Bang. Ya, jadi tidak ada yang keluar dari tubuh itu, enggak, Bang, karena rohnya itu omnipresent, di mana-mana ada. Makanya dalam kitab Mazmur Daud berkata, kemanapun aku mau lari dari rohmu Tuhan, ya, di sorga roh Tuhan itu ada, di bumi ada, di dunia orang mati pun roh Tuhan itu ada. Ya, tubuhnya yang berkenosis, Bang. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 mengosongkan diri atau mengecilkan diri atau membatasi diri, tapi rohnya tidak. Rohnya omnipresent dan maha besar, Abangku. Seperti itu dia, Bang, ya. Mungkin agak susah Abang pahami karena memang Abang kan bukan Kristen. Ya, Bang? Tapi karena Abang bertanya, sebentar. Karena Abang bertanya, maka tugas kami Kristen. Bang, saya Dengar dulu, ya. Karena Abang bertanya, maka tugas kami Kristen menjelaskan, ya, Bang, sesuai dengan iman kami Kristen dan sesuai dengan Alkitab kami Kristen, Bang. Itu dia, Bang, ya. Iya, bang. Maksudnya, bang, saya mau kasih masuk di otak ini, bang. Begini, bang. Berarti pada waktu itu Yesus waktu disalib, rohnya tetap ada, kan? Tetap ada. Mana-mana rohnya ada, Bang. Terus Roh Tuhan Yesus itu omnipresent. Terus, iya. Terus, waktu pada dia disalib itu dia pernah berkata, Eli Eli lama sebabkan. Itu dia, Allahku mengapa engkau meninggal?
meninggalkan aku? Sudah. Allah dia itu memilih Allah, kenapa kamu meninggalkan aku? Oke. Ya Gimana Bang, dengan itu, Bang? dengar ya. Itu Bang adalah ya Bang nyanyian. Oke Bang, nyanyian orang-orang Israel pada saat orang-orang Israel di dalam penganiayaan. Jadi itu adalah nubuatan yang digenapi Tuhan Yesus, teman-teman, sesuai dalam Mazmur 22. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata, semua yang dikatakan oleh kitab Taurat dan nabi-nabi tentang Tuhan Yesus itu akan digenapi. Jadi Tuhan Yesus itu Bang menggenapi semua yang tertulis dalam hukum Taurat itu dan kitab para nabi digenapinya. Makanya dia mengucapkan syair itu Bang. Eloi Eloi lama sabachthani. Ya, sesuai dalam Mazmur 22 ayat 1 Bang. Ya, jadi itu adalah nyanyian orang-orang Israel pada saat Bang di dalam kesesakan. Pada saat zaman Israel waktu genosid yang dilakukan oleh Naaman, ya, waktu pembuangan zaman kerajaan Ahasiweros, ya, orang Israel juga menyanyikan itu. Seperti itu dia Bang. Jadi itu bukan tentang Tuhan Yesus Bang, ya, tentang Tuhan Yesus, ya, meminta tolong kepada Bapaknya, enggak, karena Tuhan kami satu Bang. Bukan dua, bukan tiga, ya. Tetapi dia untuk menggenapi nubuatan itu Bang. Dia mengucapkan perkataan itu, memberikan peneguhan kepada murid-muridnya dan ya kepada Bunda Maria yang ada di bawah kayu salib itu Bang. Supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Gitu dia Bang. Ya. Ya, oke Bang. Sangat jelas sekali. Terima kasih sudah bertanya Abang Ruslan. Salam sehat selalu. Adonai Yesus Hamasiah memberkatimu. Masih ada Nah, kesempatan. apa lagi? Udah cukup. Besok lagi lanjut. Terima kasih saudaraku. Sudah jam 12 pas. Ya. Besok mau ibadah, mau ke gereja. Terima kasih. Ya. Kita mau sudahi live ini, kita lanjut lagi besok. Terima kasih saudaraku yang baik hati sudah menyaksikan live ini. Terima kasih to living. Tapi sebelum kita Puji Tuhan. end live ini, kita akhiri dengan lagu pujian dan doa ya. Ya, sekarang suasana Natal ya, Natal dan Tahun Baru, di mana kita mengikuti kalender Masehi, bahwa tahun yang kita ikuti adalah sejak datangnya Tuhan itu ke dunia. Terima kasih Liutung ya. Jadi kita merayakan kelahiran Sang Mesias yang hidup, bukan merayakan orang mati ya. Karena kalau orang yang sudah mati kita rayakan kelahirannya itu aneh ya. Jadi kalau saudaramu yang sudah duluan dipanggil Tuhan, jangan rayakan lagi kelahirannya ya, nggak boleh merayakan kelahiran orang mati saudaraku. Kelahiran ya yang masih hidup. Nah, kenapa kita merayakan Sang Mesias datang ke dunia itu, ketika Kristus datang ke dunia ya? Karena dia hidup kekal abadi selama-lamanya ya. Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 1:17-18, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya ya. Jadi kita merayakan kelahiran Kristus. Dia sang hidup itu, bukan merayakan orang yang sudah mati ya, tapi sang hidup. Haleluya, haleluya. Jadi teman-teman jangan rayakan kalau saudara-saudara kita atau siapapun itu ya orang tua saya kan sudah meninggal ya, almarhum ibu dan ayah saya, dan saya nggak boleh merayakan ulang tahun ibu saya, nggak boleh, karena beliau sudah dipanggil Tuhan. Nggak boleh merayakan kelahiran orang yang sudah mati, nggak boleh saudaraku. Iya. Mama saya juga sudah dipanggil Tuhan. Iya. Ya, jadi makanya kami tidak merayakan lagi ulang tahunnya. Pada saat dia hidup kami rayakan. Tapi kalau sesudah dia mati 2010, orang tua saya, mama saya perempuan meninggal, dipanggil Tuhan, kami tidak merayakan lagi ulang tahunnya semenjak itu. Gitu dia. Lanjut. Jadi aneh menurut kita ya, kalau orang yang sudah mati dirayakan ulang tahunnya ya, aneh ya, menurut kita Kristen. Iya, makanya kadang saya lihat di TikTok ini kan lewat dari beranda saya kan,
ada itu seorang perempuan, dia merayakan membawa kue ultah ke kuburan pacarnya, ya. Itu nggak boleh, saudaraku. Orang Kristen nggak boleh melakukan itu, ya. Nanti takutnya datang iblis, ya. Karena iblis ini suka menyamar. Dia akan menyamar kayak suara pacarmu yang sudah meninggal itu, untuk supaya kamu percaya bahwa orang meninggal masih punya hubungan dengan kita, sehingga kita mendoakan Tuhan. Nah, makanya orang Kristen nggak boleh, ya, bawa kue ultah ke kuburan, merayakan ulang tahun orang yang sudah mati. Itu nggak boleh, saudaraku. Itu bertentangan dengan firman Tuhan, karena kita nggak boleh merayakan kelahiran yang sudah mati, ya. Nah, kenapa kita merayakan Sang Kristus yang pernah lahir ke dunia? Karena dia hidup kekal abadi selama-lamanya. Dia mati dan bangkit. Jadi Tuhan itu mati, dia bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya, ya. Makanya kita nyanyikan lagu pujian ini, saudaraku, dari pulau dan benua, ya. Haleluya, haleluya. Pujilah Dia Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Datang ke dunia untuk menyelamatkan itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat-sangat luar biasa dan maha dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan dan Allah kami satu-satunya yang maha kuasa dan maha besar, yang bertata di atas semesta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam hari ini Engkau layakkan kami untuk melayani Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Untuk memperdengarkan kebesaran-Mu kepada Tuhan Yesus jiwa-jiwa Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami dapat melayani-Mu malam hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, semua hanya karena Tuhan Yesus hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu Tuhan. Yang memang tidak akan pernah bisa tersaingi apalagi terkalahkan.
Haleluya, haleluya Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan Yesus, terima kasih buat saudara-saudara kami Tuhan, yang naik Tuhan untuk bertanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami tetap mengasihi saudara-saudara kami Tuhan, yang mencoba untuk memfitnah-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi mereka. Tuhan, janganlah kiranya Tuhan amarah-Mu turun atas mereka Tuhan. Tapi biarlah Tuhan belas kasih-Mu yang besar Tuhan Yesus nyata bagi mereka, mengampuni mereka Tuhan Yesusku, sehingga Tuhan Yesus Engkau juga bisa Tuhan memperlihatkan kebenaran dan kebesaran-Mu juga atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah melayani Tuhan, baik di YouTube Tuhan Yesusku, para moderator-moderator Engkau berkati Tuhan semuanya. Oh terima kasih buat pelayanan mereka yang sungguh luar biasa. Engkau yang memperhitungkan segala jerih lelah mereka dalam Engkau Tuhan, dan tidak ada satu orang pun yang terluput dari Tuhan Yesusku, daripada-Mu Tuhan, tetapi Engkau akan melimpahkan berkat-berkat-Mu atas mereka Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur buat saudara-saudara kami Tuhan, yang sudah melayani di room TikTok ini dengan sangat luar biasa dan excited Tuhan. Bagaimana mereka Tuhan menyala-nyala Tuhan, tanpa kenal lelah Tuhan mendukung live ini Tuhan, dengan tap-tap layar Tuhan, dengan juga men-share live ini Tuhan, dan juga membalas typingan Tuhan, menjawab setiap komen-komen toksik yang ditujukan kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati kiranya semua hamba-hamba-Mu ini, dan juga hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan Yesus berkorban memberikan gift-gift-nya Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau membukakan tingkap-tingkap di langit bagi mereka Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua umat pilihan-Mu ini Tuhan, semuanya menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat sekelilingnya Tuhan. Tidak peduli, tidak memandang agama Tuhan, tetapi menjadi orang-orang Tuhan yang menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dijadikanlah di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan. Kami karena yang sudah melayani-Mu dengan luar biasa Tuhan. Berkat-Mu kiranya selalu melimpah atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan anugerah pertolongan, kasih karunia, kemurahan, dan damai sejahtera-Mu selalu tinggal dalam hidupnya hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun dia melayani, dimanapun dia berada, di situ Tuhan Yesus, malaikat-Mu yang berkemah di sekelilingnya. Dan biarlah Tuhan kuasa Tuhan, perlindungan darah-Mu menjadi miliknya Tuhan. Tidak ada Tuhan panah-panah si jahat, si iblis yang bisa menjamahnya. Tuhan, biarlah juga kiranya Engkau memberkati pelayarannya Tuhan. Oh berkembang Tuhan, semakin pesat, dan menjadi orang-orang Tuhan, oh yang bisa memenangkan banyak-banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Berkati juga Tuhan keluarganya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga ini Tuhan Yesusku tetap dalam perlindungan darah-Mu. Dan kerinduan kami Tuhan, biarlah keluarga ini sampai pada maksud dan rencana-Mu. Berkati juga Tuhan semua keluarga-keluarga yang mereka jumpai Tuhan. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas mereka senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak luput, kami berdoa buat bangsa kami yang kami cintai ini. Kami cinta bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo Subianto yang sudah berjeli lelah Tuhan. Dan sangat Tuhan getol Tuhan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, bukan hal yang mudah Tuhan, tetapi dia Tuhan Kau berikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar dia menjadi pemimpin yang bersih Tuhan, dan bisa pemimpin Tuhan yang membawa Indonesia menuju Indonesia emas Tuhan. Berkati juga wakilnya Tuhan, Bapak Gibran Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Pemimpin kami ini Kau salut bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati semua staf-stafnya Tuhan. Berkati juga menteri-menterinya Tuhan. Semuanya Tuhan dalam perlindungan darah-Mu. Berkati semua pemimpin-pemimpin daerah, dari gubernur, bupati Tuhan, oh dan juga wali kota, baik juga Tuhan camat Tuhan, baik kepala desa dan lurah, mau juga kepala lingkungan Tuhan. Semuanya Engkau berkati, dan bangsa kami Tuhan bisa sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada akhir tahun ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan akhir tahun ini Tuhan menjadi akhir tahun yang menyenangkan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Tidak ada bencana-bencana alam yang terjadi atas Indonesia. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu turun atas Indonesia. Rahmat-Mu yang melimpah turun atas Indonesia. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengucap syukur. Engkau satu-satunya Tuhan, Allah dan Bapa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami satu-satunya. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Terima kasih itu doanya dan pelayanannya juga ya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku, Laskar Kristus. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan live ini. Terima kasih buat tetap layarnya, terima kasih buat gift-nya, terima kasih buat doanya. Tuhan Yesus memberkati melimpah-limpah ya. Sampai jumpa lagi, tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, Natal ini bukan hanya sekedar perayaan, tapi biarlah Natal ini selalu menyatu dalam hati kita bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat dunia yang kita cintai, yang kita sayangi, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita, menyelamatkan kita ya. Oke saudaraku, terima kasih semuanya. Salam toleransi juga buat saudaraku yang non Kristen. Walaupun kita beda iman, tapi kita saudara dalam kemanusiaan, dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus juga sangat mengasihi saudara-saudaraku. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Adonai Yeshua HaMashiach, Peleoes, El Giboh, Abiat, Sar Salom memberkati kita semua. Amin.